Pilkada serentak gelombang kedua yang akan dilaksanakan pada Februari 2017 dilaksanakan di 101 daerah. Namun Pilkada DKI Jakarta yang paling banyak menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena wilayah ibu kota negara, namun sejak penentuan bakal calon gubernur sudah dipenuhi dinamika politik. Dan berikut sejumlah peristiwa politik Basuki Cahayapurnama dan Pilkada DKI. Ya sekarang saya putuskan ikut teman Ahok sekarang. Saya nggak mau anak muda ini kecewa gitu aja. Nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi magnet dalam kaitannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebagaimana daerah lain yang mana petahananya kembali maju dalam Pilkada, sangat wajar Ahok menjadi sorotan publik. Ahok awalnya memilih jalur independen, memanfaatkan dukungan kelompok relawan yang menamakan dirinya sebagai teman Ahok. Bahkan saat itu teman Ahok berhasil mengumpulkan KTP dukungan hingga 1 juta lebih KTP. Pada saat itu Basuki Cahayapurnama dipasangkan dengan Kepala BPKAD Pemprov DKI Heru Budi Hartono. Kami menyiapkan kurang lebih 300 sampai 500 relawan yang akan turun langsung ke masyarakat untuk menanyakan mereka setuju atau tidak dengan calon wakil pilihan dari Ahok. Andaikan mereka setuju, mereka bisa menyalin formulirnya ke formulir baru yang sudah ada nama calon wakil gubernur. Andaikan mereka tidak setuju, mereka bisa menarik form dukungan. Meski demikian, seiring berjalannya waktu dan semakin dekatnya jadwal pendaftaran calon pilkada, pada 19 September 2016, Partai Nasdem menyatakan dukungannya pada Basuki Cahayapurnama, disusul oleh Partai Hanura dan Partai Golkar. Suara 3 partai ini sudah mencukupi syarat untuk mencalonkan pasangan calon dari jalur parpol. Akan jalur independen, kami dukung. Kalau beliau mau mempergunakan partai politik bersama dengan koalisi partai-partai politik yang lain yang tentu kami juga mengajak bersama-sama, kita usung juga bersama-sama. Namun pada 27 Juli 2016 bertempat di sekretariat teman Ahok, Ahok memutuskan memilih jalur parpol. Pilihan Ahok ini akhirnya membuat PDI Perjuangan ikut mendukung Ahok. Dan pasangan calon wakil gubernur yang mendampingi Ahok pun berubah. Jarod Saiful Hidayat akhirnya tetap mendampingi Ahok maju dalam Pilkada DKI 2017. Saya mau uji coba, ini udah berhasil. Partai sudah membuktikan, bukan cuma ngomong, dari dulu kan udah pribadi-pribadi sudah mendukung. Jadi malam ini saya sudah bilang, kita juga harus menghargai parpol teman-teman seperti ini. Juga teman Ahok, kita akan menguat. Udah saya bilang tadi kita ngomong, udah kita pakai parpol sajalah. Terima kasih. Ahok mendaftar ke KPUD DKI Jakarta diantar oleh para pimpinan parpol pendukung bersama teman Ahok. Basuki Cahayapurnama atau Ahok menggugat aturan cuti kampanye bagi calon petahana yang saat ini diatur selama 4 bulan harus cuti dari tugasnya sebagai kepala daerah. Ahok sebenarnya tidak mempermasalahkan cuti kampanye selama 2 minggu seperti dalam pilkada sebelumnya. Ahok memahami sangat riskan jika petahana tidak cuti saat kampanye karena bisa menyalahgunakan wewenangnya. Namun, aturan ini dinilai Ahok tidak sesuai dengan amanat rakyat yang diemban sebagai kepala daerah. Padahal untuk DKI Jakarta, masalah yang paling mendesak adalah pengesahan APBD DKI 2017. Cuti, kalau kamu kampanye harus cuti. Tapi yang saya protes kan kamu paksa kita cuti 4 bulan. Lalu pembahasan APBD siapa yang tanda tangan? Itu yang saya tanya. Namun, KPU tetap berketetapan cuti kampanye merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi calon petahana. Cuti itu satu kewajiban yang harus diambil oleh petahana dan kewajiban untuk memenuhi syarat cuti itu sudah sejak pendaftaran calon dipenuhi, yakni bersedia untuk cuti pada saat masa kampanye. Dan pada saat masa kampanye dimulai, petahana itu harus menyerahkan SK atau surat resmi dari pemerintah mengenai cuti yang bersangkutan. Ya kalau karena pernyataan cuti itu sejak awal harus dipenuhi, maka ketika itu tidak dipenuhi, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon. Sudah dari awal sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Calon kepala daerah yang akan bersaing di Pilkada DKI 2017 resmi diikuti oleh 3 pasangan. Agus Harimurti berpasangan dengan Silviana Murni, Basuki Cahayapurnama berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno. Deklarasi kampanye damai yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober ya, pada hari Sabtu di Monas gitu. Nah, ini deklarasi itu walaupun sifatnya simbolis tetapi cukup penting. Ada penandatanganan komitmen di antara para calon bahwa mereka siap terpilih dan siap tidak terpilih, dan kemudian siap mewujudkan kampanye yang damai, yang demokratis, yang mendidik kepada masyarakat begitu.
Kampanye yang berlangsung diwarnai aksi penghadangan massa. Penghadangan ini dibumbui dengan kasus dugaan penodaan agama yang dialami oleh Basuki Cahayapurnama. Ini dilindungi oleh undang-undang kepada masyarakat. Dan mereka semua boleh saya masuk ke sini. Ya, kalau Anda mau menolak ya jangan dong. Betul Pak. Ya, Anda semua boleh nggak saya masuk sini? Boleh. Boleh mereka semua kenapa? Jangan masa kehendak dong. Karena kan Pak Jarod yang terhalangi, maksudnya kampanyenya. Jadi kita minta keterangan beliau peristiwa-peristiwa yang terjadi itu benar nggak? Kan dia yang berhadapan langsung dengan terlapor. Jadi nanti tadi kita tunjukkan fotonya, ya, juga ada videonya. Jadi ketika Pak Jarod mengatakan iya benar yang bersangkutan, berarti kan cocok dengan laporannya gitu loh. Kasus penghadangan kampanye jelas melanggar hukum, proses hukumnya tengah berjalan. Namun, siapa yang berada di balik penghadangan ini dan siapa yang mengambil untung, semoga Pilkada DKI Jakarta tetap berjalan aman dan demokratis. Menang kalah bukan hal yang utama, namun siapapun yang akan memimpin Jakarta harus siap membangun Jakarta menjadi lebih baik. Pemirsa, pilihan Presiden Joko Widodo untuk mengakomodir partai politik di luar pemerintah untuk bergabung mendukungnya memiliki atau menghasilkan konsekuensi pemberian kursi kabinet. Namun Presiden Joko Widodo memiliki agenda tersendiri dengan memilih Sri Mulyani dan Archandra Tahar.